Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Himatul Aulia akan menjelaskan mengenai hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari hadis itu sendiri. Hadis berasal dari kata hadasah, yahdusu, hudusan, hadisan, yang mempunyai arti baru atau kabar. Sedangkan secara istilah, hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Secara kualitas, hadis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan yang ketiga yaitu hadis dhaif. Pengertian dari hadis sahih sendiri yaitu hadis sahih adalah hadis musnad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil tanpa adanya kejanggalan dan cacat. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau tidak terputus dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah orang yang adil serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan atau syak dan catat atau hilang. Sebuah hadis digolongkan sebagai hadis sahih jika memenuhi syarat-syarat, yaitu diantaranya yang pertama, hadisnya musnad. Maksudnya yaitu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan disertai sanad. Syarat yang selanjutnya yaitu sanadnya bersambung. Artinya, antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Syarat yang selanjutnya, seluruh rawinya adil. Maksudnya, rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya, serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar, seperti syirik, fasyik, dan bid'ah. Syarat yang selanjutnya, tidak ada syak. Artinya, hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Dan yang terakhir, tidak ada ilat. Artinya, dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis. Yang kedua, yaitu hadis hasan. Hadis hasan berasal dari kata husnu, yang berarti al-jamalu, yaitu kecantikan dan keindahan. Adapun tentang definisi hadis hasan adalah tentang pengertian hadis hasan ada perbedaan pendapat dari kalangan para muhadisin. Abu Isa At-Tirmizi berpendapat bahwa hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang tertuduh berbohong. Hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. Definisi hadis hasan yang dikemukakan oleh At-Tirmizi ini masih umum dan hampir sama dengan definisi hadis sahih. Dikarenakan hadis sahih juga mensyaratkan sanadnya tidak tertuduh dusta, hadisnya tidak janggal, dan tidak hanya terdapat satu jalur rawi saja. Dan yang terakhir dari segi kualitas yaitu ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis, maka hadis tersebut digolongkan sebagai hadis dhaif. Namun, para ulama ada perbedaan pendapat mengenai masalah hukum menggunakan hadis dhaif. Mayoritas ulama membolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hujjah apabila terdapat pada masalah fadailul amal. Dan yang selanjutnya yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara etimologi berarti muttabi atau
yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menentukan kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta. Menurut Ibnu Hajar, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil melakukan kesepakatan untuk berdusta. Mereka itulah yang meriwayatkan hadis dari awal hingga akhir sanad. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ketentuan batas minimal berapa jumlah rawi dan pada hadis mutawatir. Hadis yang kedua yang ditinjau dari segi kualitasnya yaitu hadis ahad. Yang dimaksud hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya pada tiap tobaqoh atau tingkatan, jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari 1 rawi, 2 atau 3 rawi dan tidak bisa mencapai derajat mutawatir. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan hadis ahad untuk digunakan sebagai landasan hukum. Sebagian ulama berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah. Sebab menurut mereka hadis ahad bukanlah mempunyai pasti ketetapannya. Namun menurut para ahli hadis yang lain dan mayoritas ulama bahwa hadis ahad wajib diamalkan jika telah memenuhi syarat kesahihan hadis yang telah ditetapkan. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh beberapa orang sahabat namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Bisa jadi pada tobaqoh yaitu tingkatan tabi'in atau setelahnya hadis itu diriwayatkan secara mutawatir, tetapi tidak terjadi pada setiap tobaqoh. Dari segi tingkatannya, hadis masyhur adalah termasuk hadis yang paling tinggi. Sebab rawi hadis masyhur ini yang paling dekat untuk mencapai derajat mutawatir. Hanya saja ada pada salah satu tingkatan rawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tobaqoh. Kemudian pada tobaqoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis aziz yaitu jika pada tiap tobaqoh atau tingkatan hanya terdapat 2 rawi saja. Lalu, jika pada salah satu tobaqoh atau tingkatan hanya terdapat 2 rawi, meskipun tobaqoh yang lainnya lebih dari 3 rawi. Dan macam yang terakhir yaitu hadis gharib. Secara etimologi, kata gharib berasal dari kata gharaba yaghribu yang artinya menyendiri, asing atau terpisah. Sedangkan secara terminologi, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawi saja, baik dalam seluruh tingkatan sanad atau pada salah satu tingkatan sanadnya. Adapun yang dimaksud dengan sanad menyendiri pada suatu hadis yaitu rawi yang diriwayatkan hadis secara sendiri tanpa ada rawi yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.